Tak apa jika kau tidak percaya padaku. Semoga dengan kebajikanku, aku akan menyembuhkanmu. Halo sahabat Dhamma, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Ketemu lagi dengan saya, Tri Wiyadi Blitar Channel. Nah, sebagai umat Buddha itu punya dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu menjadi wiharawan, yaitu bisa, kalau yang laki-laki bisa menjadi biku, sedangkan yang perempuan bisa memilih jadi bikuni, bisa memilih jalur kehidupan rumah tangga, mengenal yang namanya keluarga Hitaya Sukaya, saling memahami, saling mengisi. Nah, itulah kehidupan rumah tangga. Kalau orang Jawa itu mengatakan nanti kalau rabi ya menikah jadilah nini-nini kaki-kaki. Jadi intinya itu kehidupannya itu ya sampai tua. Kalau kita sudah merasa cocok ya, kita menemukan pasangan yang sesuai ya, baik suami baik istri saling memahami, saling mengisi dalam kebajikan, ya selayaknya tetap dilaksanakan bahkan selanjutnya. Nah, misalkan berkeinginan bersama lagi ya harus sama-sama menjalankan kehidupan sebagai perumah tangga ya, yang berbuat rumah tangga yang baik. Istri yang penuh kasih sungguh langka, selangkah suami yang memperlakukan istrinya dengan baik. Jataka 519. Nah, pada saat itu ada sebuah kerajaan, rajanya itu bernama Brahmadatta. Nah, Brahmadatta itu pada waktu itu sudah mulai usianya sudah tua, dan dia memiliki putra mahkota atau biasa dikenal dengan seorang pangeran. Kemudian pangeran itu diangkat menjadi raja muda. Nah, pangeran itu bernama Sotisena. Nah, Sotisena ini ya mempunyai seorang istri yang sangat cantik jelita. Istrinya itu sangat cantik, memiliki sifat yang baik, kesetiaannya tidak bisa diragukan ya. Dia sangat cantik dan sangat rupawan. Nah, pada saat itu begitu Sotisena ini diangkat menjadi raja muda, nah, dia terkena penyakit bisul. Di seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan borok. Nah, semua tabib berusaha menyembuhkan Sotisena, akan tetapi semua tabib tidak bisa menyembuhkan penyakit dari raja muda ini. Nah, kemudian Sotisena ini berpikir, merenung, apa gunanya kerajaan untukku kalau badanku dipenuhi dengan rasa sakit dan malu. Lebih baik saya pergi meninggalkan kerajaan dan tinggal di hutan. Apa gunanya kerajaan bagi orang yang sakit seperti saya? Saya akan pergi saja dan tinggal di hutan belantara sambil menyembuhkan luka saya. Nah, mengetahui suaminya ini mau meninggalkan istana ya, Sabula ini namanya, istrinya itu bernama Sabula ya, sangat cantik jelita seperti bulan gitu ya. Dia pun berkeinginan ikut karena dia istri yang setia, mengikuti suaminya. Nah, dilarang dengan berbagai cara. Sudahlah, hidup di hutan itu tidak menyenangkan, kamu lebih nikmat tinggal di istana daripada di hutan. Di hutan itu sangat berbahaya, begitu dibujuk begitu banyak, tapi Sabula ini tetap bersikeras. Pokoknya kemanapun Kakanda pergi, saya akan mengikuti, saya akan merawat Kakanda hingga sembuh. Ya sudah, kalau begitu mari kita bersama-sama pergi ke hutan. Nah, sekarang kamu carilah baju yang layak untuk kita gunakan ya, baju kerajaan, baju putra mahkota, baju selir ditinggalkan, kita berganti baju yang layak. Kemudian dia mencari baju yang sesuai, yaitu baju dari pelayan. Setelah semuanya berganti pakaian, akhirnya dia pergi ya, Sotisena ini pergi meninggalkan kerajaan dan tinggal di hutan.
Sabula ini adalah salah satu istri yang sangat setia. Mengetahui suaminya sakit, dia mengikuti suaminya. Kemudian sampai di hutan membuat pondok dari dedaunan, kemudian tinggal di hutan. Nah, Sabula ini adalah istri yang sangat setia. Dia tidur setelah suaminya tidur. Jadi suaminya tidur, baru Sabula ini tidur. Bangun lebih awal daripada suaminya. Jadi suaminya belum bangun, Sabula ini sudah bangun. Menyiapkan peralatan mandi untuk suaminya. Begitu selesai, air hangat disiapkan, kemudian suaminya dibangunkan, dibikinkan minuman, kemudian dibersihkan badannya. Nah, setelah itu dia akan pergi mencari buah-buahan untuk dimakan bersama suaminya, juga mencari obat-obatan yang ada di hutan, kemudian istirahat bersama suaminya. Nah, kalau sudah suaminya tertidur, tubuh suaminya dibersihkan, borok-boroknya itu dibersihkan tanpa rasa jijik. Dibersihkan bersih, kemudian istirahat. Kalau sudah mengetahui suaminya istirahat, baru Sabula ini tidur. Ini berlangsung sangat lama, hingga suatu hari ini setelah merawat suaminya pagi memberikan sarapan, membuat sarapan, membersihkan tempat tinggal. Kemudian Sabula ini melihat suaminya sudah nyaman tidur di bawah pohon. Sabula pergi mencari buah-buahan liar dan tanaman obat. Nah, begitu melihat ada gua, terus di situ ada sungai kecil, sendang kecil gitu sungai jernih gitu. Akhirnya Sabula mandi menggunakan panir, warnanya kuning gitu. Nah, ditaburkan dalam tubuhnya, mandi bersenang-senang di situ. Nah, akan tetapi di tempat yang sama itu Sabula tidak sendiri, ada Yaka. Nah, Yaka ini mengamati dari kejauhan. Terus Yaka itu berpikir, wah, ini cantik sekali, manusia ini sangat cantik sekali, kenapa dia di hutan? Akhirnya Yaka itu memunculkan diri. Hei, siapa engkau, wahai darah jelita? Apakah kau lakukan di sini? Nah, kemudian Sabula menjawab, aku Sabula, istri dari Sotisena, pewaris kerajaan Kasi. Aku sedang merawat suamiku yang sakit. Janganlah mengganggu aku. Raksasa itu pun berkata, lupakan suamimu yang tak berguna itu. Jadilah istriku. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Daripada cuma lelah bersamanya, lupakan saja suamimu yang tak berguna itu. Jadilah istriku, akan berikan apapun yang kau mau. Nah, jika kau tak mau, maka akan kumakan engkau. Istri yang sangat setia, dia menolak. Nah, kemudian dengan tangannya yang sangat kuat, raksasa ini pun menggenggam Sabula. Nah, dia mau memakan Sabula karena geram, tidak mau dijadikan istri. Akhirnya ditangkap oleh Yaka tadi, mau dimakan. Nah, kemudian Sabula ini mengikrarkan janji, demikian, aku tidak berduka jika mati di tangan raksasa ini, tapi suamiku akan menderita sendirian. Semoga semesta mendengar tekad baktiku ini. Nah, kemudian di singgasana kerajaan Dewasaka bergetar. Dewasaka pun mencari, apa penyebab singgasana saya ini kok panas? Oh, ternyata di alam manusia ini istri dari Sotisena ini sedang berduka, dia mau dimakan oleh Yaka. Kemudian dia pun muncul di hadapan Yaka tadi, terus berkata sambil memegang petir. Dewasaka ini memegang petir sambil berkata, di antara para ratu, kesetiaannya dan kebajikannya sempurna. Lepaskan dia, atau kubelah tenggorokanmu. Akhirnya
Sabula pun dilepaskan oleh Yaka. Kemudian Dewa Saka berpikir, nah, makhluk rendah ini bisa melakukan hal yang sama lagi. Lebih baik saya akan melemparkannya ke seberang. Kemudian dengan lasso ajaib, Yaka tadi ditangkap, kemudian dilempar ke gunung, 3 gunung. Jadi setelah ditangkap terus kemudian dilempar ke 3 gunung. Sabula pun terselamatkan berkat tekadnya, kembali ke tempat suaminya. Nah, pada saat itu matahari sudah mulai terbenam. Nah, karena lelah, karena capek, akhirnya Sabula pun bergumam. Bergumam itu ngomong, ya, ngomong, selamat dari raksasa berpulang ke gubuk bagai burung yang terluka. Sabula berjalan sendiri meratap di rimba raya. Nah, mendengar kata-kata itu, ya, Sotisena pun ini tersinggung. Nah, dia berpikir, istriku ini tergoda oleh laki-laki lain. Apakah istriku ini sudah bosan merawatku? Dalam batinnya Sotisena ini berkata, aku akan menguji ketulusannya. Terus kemudian Sotisena duduk merenung, diam gitu. Begitu saya pulang gitu, Sabula berkata, apa yang membuat putra raja tampak gundah? Nah, kemudian Sotisena berkata, hei nyonya, dengan suara yang keras, belum pernah kau pulang serlarut ini. Apakah ada orang lain yang menarik bagimu? Kemudian Sabula pun menceritakan kejadian yang dia alami, yaitu ditangkap oleh raksasa dan diselamatkan oleh Dewa Saka. Nah, kan tetapi dengan nada sinis, Sotisena ini berkata, wanita itu terlalu pandai, ya, sulit dipercaya. Mengapa aku harus percaya kepadamu? Begitu mendengar demikian, Sabula tidak langsung marah. Tak apa jika kau tidak percaya padaku. Semoga dengan kebajikanku, aku akan menyembuhkanmu. Kemudian Sabula pun menyiram kepala Sotisena dengan air. Sabula berkata, aku hanya mengucap kebenaran. Tidak ada pria lain yang kucintai selain dirimu. Dengan kebenaran ini semoga penyakitmu musnah. Nah, begitu airnya dikucurkan di atas kepala, terus membasahi seluruh tubuh Sotisena seperti karat, ya, karat yang terkena asam. Semua penyakitnya luntur dan bersih. Jadi dengan kebajikan tadi, seluruh penyakit dari Sotisena pun luntur dan badannya menjadi bersih dan cemerlang. Akhirnya mereka pun sepakat, ayo kita pulang ke kerajaan. Nah, sesampainya di kerajaan, akhirnya Sotisena pun diangkat menjadi raja oleh ayahnya, Raja Brahmadatta diangkat menjadi raja. Nah, kemudian Raja Brahmadatta melepaskan tahta dari raja, dia menjadi pertapa dan sesekali pulang untuk menerima dharma dari kerajaan. Jadi telah menjadi raja, ya, Sotisena ini lalai, menjadi lelaki yang lalai, suami yang lalai. Ya. Dia tergoda oleh selir-selirnya. Nah, jadi dia tidak mengurusi istrinya Sabula tadi, ya. Begitu dia menjadi raja, dia tergoda oleh selir-selirnya, dia tidak mengurusi Sabula lagi. Sabula pun menjadi bersedih karena dicampakkan oleh suaminya. Dia pun cemburu. Akhirnya apa? Badannya menjadi kurus, ya. Orang-orang yang cemburu itu kan badannya menjadi kurus, kusam, dan menua lebih cepat. Nah, hingga suatu hari, ya, mantan Raja Brahmadatta ini menjadi biku, dia pulang terus ketemu dengan Sabula ini, melihat Sabula kok semakin pucat, semakin tua. Nah, terus kemudian Raja
Pertapa Brahmadatta ini berkata, 7 gajah menjagamu siang dan malam, ribuan pemanah menjagamu siang dan malam. Siapakah yang membuatmu lara? Ujar sang Pertapa Brahmadatta. Nah, Sabula pun menjawab dengan lirih, putramu, oh ayahanda, kini melalaikanku. Aku bisa mengenakan gaun terindah, menyantap hidangan yang lezat. Namun seorang istri yang tak disayangnya layak mati dengan tali untuk menyudahi diri. Nah, akhirnya pun Sotisena pun dipanggil oleh Petapa Brahmadatta tadi, dinasehati. Sotisena, anakku Raja Sotisena, kenapa kamu melalaikan istrimu yang sangat setia? Dia satu-satunya yang mau merawatmu saat sakit. Dia satu-satunya istrimu, ya, satu-satunya orang yang mau mendampingimu di hutan. Bahkan dengan kebajikannya dia menyembuhkanmu dari sakit. Putraku, saat kau menderita kusta dan bersembunyi di hutan, Sabula setia padamu, melayani tanpa lelah dan menyembuhkanmu. Kini kau jadi raja, kau bahkan tak mengunjungi istrimu dengan layak. Kelakuanmu tiada beda dengan pengkhianat. Petapa mengucapkan syair ini. Nah, ini nanti bisa disampaikan kalau misalkan sahabat Dhamma ini, istri-istri dari suami yang setia ini, bisa disampaikan. Nah, istri yang penuh kasih sungguh langka. Selangka suami yang memperlakukan istrinya dengan baik. Hendaknya raja memperlakukan sang permaisuri dengan adil. Nah, kemudian Sotisena pun merenung. Nah, merenung setelah Pertapa tadi pergi, Sotisena pun merenung. Oh iya, dia adalah istriku, ya. Dia yang menyembuhkanku dari penyakit kusta, penyakit bisul yang tidak disembuhkan dengan kebajikannya. Nah, kemudian memanggil istrinya untuk mendekat. Setelah istrinya mendekat, ya, terus berkata demikian, sayangku, ampunilah perbuatan yang hina ini. Mulai sekarang biarlah ku serahkan seluruh kekuasaanku kepadamu. Nah, semenjak itu akhirnya Sotisena dan Sabula ini hidup bahagia bersama, melakukan kebajikan bersama, hidup saling menyayangi, hidup saling memberi. Istri yang setia itu sangat sulit dicari, sesulit suami yang memperlakukan istri dengan baik. Nah, terima kasih sudah menonton video saya, dan kita akan berjumpa lagi di cerita-cerita inspirasi yang lainnya. Semoga kita maju dalam Dhamma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.